Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Waspada cuaca ekstrim, sebuah rumah di Desa Pantadewa, Kabupaten Pali roboh usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Komplotan pencuri besi penyangga tower milik salah satu perusahaan telekomunikasi di Banyuasin akhirnya diringkus. Puluhan babi ilegal tanpa surat keterangan sehat yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan disita petugas. Sebuah kapal tongkang yang berlayar dari Cilegon ke perairan Sumatera Selatan dibawa kabur oleh penyewa. Meski sudah dilaporkan sejak 1 tahun lalu, hingga kini belum ada kepastian hukum yang didapat korban. Didampingi temannya, pria lansia bernama Harijan Syah ini mendatangi SPKT Polda Sumatera Selatan untuk menanyakan laporan polisi yang telah ia buat pada bulan Februari 2024 silam. Laporan tersebut mengenai adanya dugaan tindak pidana penggelapan kapal tongkang miliknya yang dilakukan oleh seorang penyewa kapal bernama Salma Ali. Sebelumnya, terlapor menyewa kapal tongkang miliknya dari Pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Cilegon, Banten untuk membawa batu split ke wilayah perairan Sumatera Selatan. Namun setelah masa kontrak sewa habis, terlapor menghilang dan tak kunjung mengembalikan kapal. Usut punya usut, kapal tersebut telah berpindah tangan dari penyewa awal kepada perusahaan pelayaran. Siapa yang laporkan? Ini akan tindak lanjut laporan saya sejak Februari 2024 sampai saat ini belum ada kepastian hukum. Penggelapan dokumen tongkang. Itu seperti apa mulanya Pak, kronologi Mulanya awal? disewa oleh orang Jakarta yang bernama Salma Ali. Terus Selama disewa, terus dibawa ke Sumatera Selatan dengan muatan batu split. Setelah sampai di sini, sewanya berakhir, namun tidak dikembalikan. Orangnya kabur. Sementara Polda Sumatera Selatan masih memproses kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Update terkait dengan penanganan laporan penggelapan kapal tongkang yang saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumsel. Saat ini laporan tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan akan terus berjalan, dan penyidik tidak akan berhenti untuk mengembangkan ataupun mencari pelakunya. Kini korban menunggu dan berharap laporan tersebut dapat menemui titik terang dan kepastian hukum. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Satu unit truk pengangkut puluhan ekor babi tanpa dilengkapi surat perizinan resmi diamankan petugas patroli gabungan Kodim Palembang. Petugas juga menggerebek sebuah rumah yang dijadikan rumah potong hewan ilegal. Petugas patroli gabungan Kodim 0418 Kota Palembang mengamankan satu unit mobil truk pengangkut puluhan hewan ternak babi yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan tanpa dilengkapi surat perizinan resmi atau ilegal. Mobil truk tersebut dicegat saat hendak memasuki lokasi rumah yang dijadikan tempat penampungan di kawasan Padang Selasa, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Petugas mengamankan mobil tersebut setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya aktivitas keluar masuk hewan jenis babi yang mengeluarkan aroma tak sedap. Selain itu, banyak dari warga yang takut akan penularan penyakit yang ditimbulkan terhadap hewan peliharaan mereka. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 26 ekor babi yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan secara ilegal serta tanpa surat keterangan sehat dari Balai Karantina Hewan. Pengaduan dari masyarakat bahwasanya di sini ada memang pemotongan hewan babi. Tapi di sini juga kami informasinya 10 sampai 12 hari lah pengiriman dari Lampung. Cuman keterkaitan sama ini, kenapa kami melaksanakan ini? Karena yang pertama pengaduan dari masyarakat sekitar bahwasanya sering 10 sampai 12 hari tadi ada pengantaran ini kan. Kita melewati ke
melewati dari kampung-kampung yang lain juga sampai masuk sini. Kemudian ini keterkaitan dengan penyakit hewan, karena ternyata setelah kami koordinasi ke Dinas Peternakan, ini tidak ada izin resmi, tidak ada mengantongi izin resmi. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap rumah penampungan yang juga beroperasi sebagai rumah potong babi. Hasilnya, RPH tersebut tidak mengantongi izin dari dinas terkait. Puluhan babi tanpa surat perizinan resmi atau ilegal itu sementara ditahan petugas. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Lahan seorang warga di Kabupaten Banyuasin direbut pihak lain. Mirisnya, korban yang memiliki sertifikat atas lahan tersebut kini dilarang memasuki area yang telah ditutup rapat menggunakan pagar seng. Keluarga Ilyas Harmi bersama kuasa hukum mendatangi lahan miliknya yang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada Rabu pagi. Pemilik tidak bisa memasuki area lahan mereka karena telah ditutup rapat menggunakan pagar seng. Lahan seluas 3.973 meter persegi itu diduga telah diserobot oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Lahan ini diklaim oleh pihak yang menguasai lahan dengan bermodalkan surat pengakuan hak atau SPH. Sedangkan Ilyas Harmi telah menguasai lahan sejak tahun 2011 dan memiliki sertifikat resmi. Kuasa hukum maupun keluarga Ilyas Harmi menduga ada kekeliruan objek lahan atas permasalahan ini karena objek yang diklaim bukan berada di wilayah itu. Selain kita terhadap tanah ini sudah jelas. Bukti kepemilikannya bentuknya adalah sertifikat. Kalau pihak yang mengklaim kita itu masih berbentuk SPH. Iya. Itu SPH, Pak? SPH. Nah, ini juga palsu itu kalau menurut kita. Ini sudah ada keputusan dari pengadilan. Memang dalam sisi perdata itu sudah ada keputusan. Tapi amar putusannya tidak menguatkan surat tanah bentuk SPH yang dia mengklaim kita. Gitu, tidak Pak. membunyikan itu. Di samping amar putusannya, letak tanahnya itu tidak sesuai dengan surat tanahnya. Permasalahan lahan ini muncul setelah tahun 2015 lalu diklaim oleh seorang perempuan berinisial IN yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Permasalahan sudah sekitar 2015. Itu ada yang mengaku apa gimana, Pak? Yang mengaku ialah dari Ibu Indriana bahwa tanah miliknya apa gimana? Milik dia, seolah-olah milik dia. Seolah-olah milik dia, tapi surat dia hanya SPH, Pak. Oh, suratnya batas SPH ya? SPH. Kita punya apa, Pak, buktinya? Sertifikat. Sertifikat ya? Dan juga berbeda desa antara surat dia dengan surat kita. Kasus dugaan penyerbutan lahan ini telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Keluarga Ilyas Harmi berharap keadilan agar lahan tersebut dapat kembali dikelola seperti sebelumnya. Yang ujinya macam ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Amar putusannya, di mana ini letaknya? Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.